tone and manner tuh apa sih gitu. Terus mood board tuh kayak gimana sih gitu. Nah, bisa juga langsung dideskripsikan fontnya mau menggunakan apa, kompetitornya kayak gimana. Font pasti akan ada rasanya, kesan yang ditimbulkan akan lebih modern, dinamis, atau apa yang ingin kalian tampilkan dalam buku. Kemudian ada detail media, mau berapa sih medianya. Nah, ini merupakan standar creative brief ya. Jadi creative brief yang ada di agensi-agensi biasanya memiliki semua, termasuk sampai akhir SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threatness. Strength itu kekuatannya apa, weakness itu kelemahannya apa, opportunity kesempatannya apa, dan threatness itu ketakutan. Ketakutan beda dengan kelemahan ya. Jadi ketakutan itu kayak kita takut menghadapi masa depan, tapi kita nggak lemah untuk menghadapinya. Nah, kecuali kalau kita lemah misalkan, badan kita sering sakit, nah itu kelemahan. Gitu. Tapi mereka bisa saling berhubungan. Dan itu ngebuat misalkan strateginya kayak gimana, strategi SO. Jadi supaya memanfaatkan strength dan opportunity ini harus apa. Kemudian apabila dia weakness, apabila dia lemah, kesempatan apa yang bisa didapatkan. Termasuk ketika takut, tapi strength, tapi ada kekuatan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana agar ketakutan dan kelemahan ini bisa diatasi. Nah, ini bagian tengah ini adalah strategi, ini sebenarnya solusi. Tipe buku yang kayak gimana yang akan dibuat. Oke, kemudian setelah itu buatlah mind mapping. Nah, ini yang anak DKV 2 sudah paham bin banget. Jadi kalau bagi kayak mahasiswa, kemudian teman-teman yang apa namanya, yang ada di semester 3 itu kalian bisa mencoba untuk membuat mind mapping sederhana. Tekniknya kayak gimana nanti akan saya berikan. Nah, mind mapping ini merupakan isian dari ini sebenarnya, creative brief. Apa yang ada di creative brief ini di mind map kan. Mind map itu kan peta pikir kan. Nah, ketika peta pikir sudah dapat, baru kemudian kalian tentukan apa elemen primer, apa kata kuncinya, apa keywordnya, gitu. Nah, sistem brainstorm ini sebenarnya ada pada diri kita sebenarnya. Jadi gimananya itu ada dalam diri kita, namanya brainstorm atau badai otak. Kemudian setelah ngebuat creative brief, kemudian mind mapping, yang berikutnya adalah ngebuat mood board. Mood board ini adalah papan mood. Papan mood itu adalah papan kita ngebayanginnya kayak gimana sih, kepada siapa kita targetkan, kemudian warna-warna yang muncul kayak gimana. Itu yang dinamakan mood board. Baru kemudian dibuat kayak gini thumbnail. Nah, kayak gini nih akan ngebantu kalian untuk menempatkan yang baik yang gimana, atau elemen-elemen apa yang akan diisikan di dalamnya. Itu. Ini didapat dari mana? Didapat dari mind map. Dipilih tuh apa aja, baru dilihat di mood board, bisa bayang, oh bentuknya kayak gini. Jadi dasar ikon kita itu nggak asal gitu, nggak barbar, nggak tiba-tiba ada gambar rinso, ada gambar merah, gambar hijau, gambar kuning, comot aja dari Google gitu, itu kan nggak asik, namanya barbar. Nah, kemudian kalian bisa buat ini untuk asistensi sketsa layout. Sketsa layout itu bentuknya kayak gini nih. Oh, ada cover depan, cover belakang, ada isinya kayak gimana. Temanya apa? Oh, ilustrasi, handwriting. Alternatif 2, flat design. Bisa. Tema yang ketiga, misalkan flat design juga, tapi bentuknya kayak gimana. Ini alternatif. Minimal ini. Supaya nanti ketika diaplikasikan kayak gini. Oke, ini asistensinya. Kenapa ini baru satu? Karena ini UTS. Jadi ini merupakan UTS sama dengan kalian. Kalau ini sudah sampai final, kalau UTS kalian di DKV 1 nggak sampai final. Saya rasa yang DKV berapa? DKV 2 itu harusnya kayak gini, tinggal disesuaikan aja sih. Tapi nanti kalau ada obrolan kita selesaikan. Kalau ada waktu untuk ngobrol maksudnya.
Kita loncat ke asistensi berikutnya. Kita ngomongin asistensi ya, besok pamernya besok-besok aja, pamer karyanya, biar gak kaget. Nah, tipe kreatif brief yang lebih simple, ini yang tadi benar, yang ini juga benar. Karena apa? Karena kreatif brief itu kan dibuat untuk memudahkan kita dalam menggait, dalam membuat sebuah desain. Jadi ada patok-patok khusus yang bisa digunakan untuk supaya tidak kemana-mana lah pikirannya itu. Bisa dengan deskripsi buku informasi apa, tujuannya kemana, kemudian format bukunya apa, kemudian target, ya hampir sama, tapi ini lebih ringkas gitu. Mau pakai yang atas boleh, mau pakai yang ini boleh, nggak apa-apa. Kalau nanti di agensi juga akan dibabat, disuruh ganti. Nah ini juga ada mood board gitu. Ada mood boardnya apa? Oh warna kuning matahari. Kenapa warna kuning matahari? Nah itu dijelaskan. Kemudian bentuk-bentuk desainnya, mood board juga bisa diisi dengan bentuk-bentuk desain kayak gimana. Makanya kalau yang di DKV 3 tadi, saya minta untuk membuat inspirasi dari mana lah, itu fungsinya untuk bisa diambilkan di situ. Karena itu akan menjadikan desain kalian itu lebih teratur. Dan di mood board itu juga bisa ditambahkan mood board consumer. Siapa sih targetnya? Kompetitornya siapa sih? Nah, itu warnanya juga dilihat. Oh, promosi itu pasti dominan merah, dan ternyata merah. Gitu. Nah, ini mind mapping. Oke, ini lebih jelas ya daripada yang pertama tadi. Jadi mind mapping itu merupakan peta pikir dari misalkan dia media desain promosi. Oh, ke media ke cetak yang bagian atas. Kelihatan ya kursor saya kan? Bagian atas ada cetak pamflet, brosur, bla 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 segala macam. Nah, kalau di buku gimana? Kalau di buku bisa dari desain buku anak-anak. Oh, anak-anak cenderung ke misalkan kartun, kemudian cenderung ke bagian apa, kartun apa yang mau ditampilkan, kenapa menggunakan kartun itu. Nah, itu mind mapping namanya. Memetakan pikiran kita supaya lebih tertata. Nah, dari mind mapping kita bisa lihat, oh yang fokus dia apa sih? Ini dengan menggunakan thumbnail. Jadi mengaplikasikan. Alternatifnya kayak gini, bisa dibuat kayak gini. Alternatif cover. Ini ya alternatif layout ya. Namanya alternatif layout tuh kayak gini. Oke, itu dua. Kemudian satu lagi saya ingin pamerin ke kalian adalah, nah ini lebih komprehensif lagi. Maksudnya creative brief lebih beda lagi dari yang pertama dan yang kedua. Ini cenderung untuk yang dia ya udah ya, dia buat creative brief itu bentuknya gini gitu, nggak menarik. Kayak yang pertama tadi kan analisis banget, yang kedua simple, yang ini ya antara simple dan ya intinya nggak sama lah tiga-tiganya itu. Jadi dia creative brief itu sempat saya revisi di bagian tata letak. Jenis tata letak ini ada beberapa, bab satu. Makanya kalau di lembar asistensi kalian saya menyertakan bab berapa, babnya apa aja. Nah itu fungsinya untuk ini, untuk bisa kira-kira apa aja sih yang ada di dalamnya. Di sini tujuan dia menggunakan penceritaan. Jadi kalau ini basisnya paragraf. Kalian bisa ceritakan buku ini cocok untuk apa, kayak gimana, aplikasi yang digunakan, dan lain sebagainya. Di lembar asistensinya. Nah ini juga mind mappingnya. Gitu. Tapi ini mind mapping yang menurut saya lebih koheren atau lebih tepat untuk masuk dalam mind mapping layout buku. Sehingga ketika dia berbicara tentang desain tata ruangnya, itu ada pengertian, ada isi, ada tujuan, kemudian ada bentuknya apa, oh ada cover ilustrasinya, sebenarnya ini ilustrasi mau kemana, ini sebenarnya bisa lagi, kemudian targetnya kemana, bentuk bukunya seperti apa, kemudian sumber datanya dari mana. Nah itu bisa digali dalam mind mapping. Kemudian setelah mind mapping dibuat thumbnail, oh bentuknya thumbnail kayak gini nih, kira-kira nih gambar sofa, gambar ini, karena dia kan desain tata ruang kan, judul bukunya itu desain tata ruang, layoutnya bisa kayak gini. Ini alternatif layout, kalian bisa menyatakan ada marginnya berapa, gutternya berapa, kemudian ini mood boardnya dia, bentuk mood boardnya dari warna itu.
Oh, bentuk yang tadi thumbnail dimasukkan ke bagian apa namanya, alternatifnya. Lumayan 21 orang gitu. Nah, ini kayak gini, ini yang namanya alternatif layout. Nah, elemen-elemen dalam alternatif layout ini didapat dari mana? Didapat dari yang tadi thumbnail. Dapat dari thumbnail ini. Jadi thumbnail itu dikembangkan, yang tadinya DKV1 itu logo, ya DKV3 ini, dan DKV1 itu basisnya adalah thumbnail ini. Oke, saya ingin mamerin satu aja yang tadi, mumpung masih ingat juga. Sistem gridnya akhirnya yang terbentuk dari thumbnail itu kayak gini. Ini menggunakan loading sesuai dengan konsepnya yang diajukan. Karena ini aturannya adalah 32 kalau nggak salah namanya, lupa. Dia ada 32 lembar, 12, 24, ya 24. Oh, 12 halaman, 13 halaman. Ini sedikit sih cetaknya karena untuk pertengahannya. Hasilnya kayak gini. Oke, itu sih dalam membuat desain. Jadi dasarnya itu dari creative brief sampai ke alternatif, dan itu cara buat alternatif kayak gitu. Saya juga udah kasih lihat. Siapa lagi ya? Judulnya apa sih? Ini tadi saya lupa. Kalau mau ada yang nanya, mumpung waktu kita lumayan, ternyata saya nggak lama-lama jelasin. Perencanakan desain untuk layout. Nah, pengantarnya gitu. Cara pengantarnya kayak gitu. Sini. Pengantarnya itu, jadi cara mendesainnya dasarnya adalah kita buat dulu creative brief atau panduan brief yang akan kita garap, baru ngebuat mind mapping, creative brief, mind mapping, kemudian kita buat mood boardnya supaya kelihatan enak, baru kita masuk ke wilayah thumbnail dan alternatif layout atau layoutnya kayak gimana. Begitu pengantar dari saya. Prosesnya kayak gitu sih. Jadi karena ini bukan mata kuliah, jadi saya hanya ingin memberikan pandangan aja. Karena di DKV1 kan belum dapat DKV2 ya. DKV1 itu masih awal-awal. Jadi karena lompatan aja. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanya, buka mic. Kalau mau minta rekaman kayaknya Mahesa ngerekam ya. Mahesa. Nah, itu Mahesa ngerekam. Pakai apa namanya? Box Microsoft Box Game biasanya. Oke, gitu. Oh gitu. Ya udah, silakan. Bagi yang mau nanya silakan ngobrol. Atau bagi yang mau pamer juga boleh. Kayak si Farid. Oh iya, ngomong soal pamer, saya tuh tadi di grup tipis-tipis tuh mau pamerin yang step 1 udah selesai. Yang bagian paling atas. Si Iqbal. Ada orangnya di sini? Masuk nggak? Saya tadi pertama nggak ada orang. Oh, si Sigit Iqbal. Si Sigit. Jadi dia sudah lolos, dapat ini. Dapat, nah kayak gini. Kelihatan kan dari situ? Dapat. Tuh. Jadi dia bisa sombong tuh di grup. Ini mohon suhu mau apa gitu. Karena step 1-nya udah down. Saya sebagai bukti asistensi ya benar. Bahkan ngasih challenge 2 hari. Iya sih. Kan dia itu curhat. Si sedikit kan curhat ya kan. Banyak gawean, ya udah. Anu 2 hari aja kan gitu kan. Sedikit cuy. Ya lah kemampuannya ya kan. Oke, balik lagi. Jadi sedikit pertama kali ini step pertama ya tentang cover ya. Step pertama kalian bisa kayak gini aja, atau kalian boleh kayak tadi yang menggunakan sketch pensil dulu, baru
ke saya, boleh nggak apa-apa. Atau kayak gini langsung juga boleh. Mati. Oh, ini dia. Sorry. Screen saya mati. Screen lagi. Mati lah. Sip. Nah, sedikit memberikan ini ke saya. Jadi ini contoh labnya. Jadi ada yang nanya, Pak, itu depan doang atau sama belakang itu berarti 2 dong, Pak? Atau 5 cover depan aja? Enggak. Cover itu ya depan belakang. Mau apapun ceritanya depan belakang. Karena kan mengcover kan. Nggak mungkin kalau cover itu depan doang. Ya ada sih. Misalkan makalah gitu kan. Nah, depan belakang biasanya. Nah, kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Kemudian saya jawab, kenapa warna dominan? Pasti saya akan mengkonfirmasi dulu. Oh, karena melambangkan bla bla segala macam dan lain sebagainya. Maka biasanya saya akan komentari. Kemudian pasti dia ada pertanyaan. Yang milih Bapak atau saya, atau yang milih Bapak kan? Kata Sigit, saya jawab ya bukan lah. Basis desain itu yang menentukan itu adalah segmentasi situ. Makanya kalau dalam yang tadi, kalau dalam apa namanya contoh yang saya berikan tadi, yang bagian asistensi itu ada ini segmentasi konsumernya siapa. Nah, inilah yang kalian harus tanyai, bukan saya, bukan kamu sebagai desainer. Saya kan cuma mengarahkan, kalian lebih bisa tahu siapa-siapa aja. Misalkan dia target usianya 17-30, ya mau nggak mau harus cari orang yang 17-30. Cari itu minimal, ya kalau tadi untuk pelatihan mah 20 cukup lah untuk latihan ya. Tapi kalau mau lebih komprehensif, minimal kalau dalam satuan statistik itu kalau nggak salah 100 minimal. Karena apa? Karena kalau ada 100 itu bisa tahu langsung tahu persentasenya berapa yang setuju dengan ini, persentasenya berapa yang setuju dengan itu, dan itu perbandingannya 1:1. Artinya ketika 100 orang itu ngevote atau memberikan pendapat, ya maka persenannya itu sudah pasti mewakili. Kalau untuk latihan 20 dulu lah, nggak apa-apa. Jadi saya arahkan untuk yang milih memang mereka. Jadi akan saya minta juga untuk mereka. Nah, kalau kalian mau cepat ya voting lah, buatlah vote kepada orang. Kemudian muncul alternatif beberapa yang dia pilih atau masyarakat itu pilih. Terlepas ini mau yang ngisi adalah teman-teman kalian ataupun orang-orang sekitar kalian yang milih, ya udah pilihin deh nomor 4 atau pilihin kalian pengaruhi, pilihin deh gitu. Bagi saya sih nggak jadi soal, karena yang saya ajarkan metodenya. Kalian nggak mau jujur pada diri kalian juga bukan urusan saya gitu loh. Nah, maka dari itu buatlah sejuta diri. Itu sih hingga akhirnya sekarang posisinya yang baru pertama kali asisten satunya dan baru si G. Itu yang tadi saya pamerin, pamer di grup ini. Nah, ini saya janji untuk pamerin. Nah, udah pamer kan deh. Buat motivasi teman-teman yang lain aja deh. Oke, begitu. Adakah pertanyaan? Kalau enggak, oh, David. Apa?